Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 30 April 2021 berjudul Tujuan Allah memilih kita. Tentu kita tahu dan merasa kalau kita menjadi orang Kristen itu karena Allah telah memilih kita. Itulah kenapa kita juga disebut sebagai umat pilihan. Memang berbeda dengan bangsa Israel yang juga disebut umat pilihan karena darah daging atau keturunan Bapa Abraham. Sedangkan kita disebut umat pilihan karena iman. Iman yang timbul karena Injil, karena diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Yang harus disadari betul kalau Allah memilih kita itu bukan tanpa tujuan. Hal itu jelas dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 4. Demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di sini dikatakan di dalam Dia, artinya di dalam Kristus. Ya, Allah memilih kita karena Kristus, karena karya salibnya. Tanpa salib Kristus, Allah tidak akan pernah memilih kita, karena kita semua akan pasti binasa di api kekal. Tetapi dengan salib, Tuhan memilih kita, meskipun ketika kita dipilih dan dipanggil, hidup kita masih carut-marut. Darahnya menguduskan kita. Tetapi harus diingat bahwa kalau Tuhan memilih kita, Ia tidak menghendaki kita tetap ada dalam kodrat dosa. Kita tetap dalam keadaan carut-marut. Tuhan tidak menghendaki itu. Hal itu jelas seperti yang dituliskan dalam ayat tadi, di mana dikatakan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan kalimat supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu berarti yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau itu agar kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih mau berjuang untuk membuang atau mematikan kodrat dosa atau karakter jelek kita, atau yang sering juga disebut manusia lama kita. Tuhan mau sebelum kita bertemu muka dengan Dia, kita kudus, kita tak bercacat di hadapannya. Ini harus disadari betul, karena orang yang najis, orang yang masih berkodrat dosa, yang masih bercacat, tidak mungkin melihat apalagi bersentuhan dengan Allah yang Maha Kudus itu. Allah yang bertahta di surga itu. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, tidak hanya penulis kitab Ibrani, Rasul Petrus dalam suratnya juga mengatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16.
Paulus juga mengingatkan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 2 Korintus 6 ayat 17. Itulah sebabnya ketika kita dipilih, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadikan hidup kita benar-benar bersih. Sayang sekali, jarang yang menyadari akan hal ini. Jangankan tidak bercacat di hadapan Allah, di hadapan manusia saja banyak yang hatinya kotor, jahat, dan tidak bersih. Bahkan ada sebagian orang Kristen yang hidupnya lebih kotor dari anak-anak dunia. Ini tentu sungguh memprihatinkan. Maka melalui kebenaran ini, mari kita sadar dan berjuang untuk memiliki hidup yang sebersih-bersihnya. Dan itu dimulai di hadapan manusia terlebih dahulu, terhadap orang-orang dekat dan mereka yang ada di sekitar kita. Kita berubah, mulai dari yang gampang dulu aja, yang kita tahu dan kita sadari. Misalnya, jangan berprasangka yang tidak baik. Jangan menghakimi. Berusahalah memahami orang lain. Jangan memandang rendah. Jangan bertindak semena-mena. Jangan sampai perkataan kita pedas atau menyakitkan. Jangan sombong. Jangan egois. Jangan membeda-bedakan. Jangan cari menang atau untungnya sendiri, dan sebagainya. Yang tentu saudara sendiri yang paling tahu. Kalau saudara sudah berhasil dengan hal-hal yang sederhana, pasti Tuhan akan tunjukkan hal yang lebih berat dan sulit. Memang tidak mudah dan sesederhana itu, tetapi percayalah, kalau saudara mau berjuang dengan serius, Roh Kudus pasti menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.